wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Nabi Nasta'in, Alhamdulillah Waddin, Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih untuk para pembicara yang saya hormati, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam diskusi kita dengan nama program kita. Jadi di PWPM DKI sudah membuat brand diskusi bersama, yaitu namanya Kopiah, yang itu kepanjangannya dari kongko tapi faedah. Kalau bahasa Betawi kan kongko itu kan berkumpul tapi tidak ada gunanya. Nah, tapi diskusi ini insya Allah berfaedah atau berguna gitu. Mungkin dan juga yang saya banggakan teman-teman semua dari unsur IPM, dari kakak-kakak dari Jakarta Smart City, atau mungkin dari teman-teman atau ibu dan bapak instansi yang lain. Jadi di sini alhamdulillah IPM DKI bekerja sama dengan salah satu apa ya bahasanya pemerintah, unsur di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta Smart City. Kita akan berbincang sesuai tema kita ya, melihat masa depan pelajar ya, untuk menyambut New Digital Social Movement ya, bersama Jaki. Nah, Jaki itu apa nanti kita akan dengarkan nanti dengan para pemateri kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andri Wahyudi. Saya dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah DKI Jakarta, menjabat sebagai ketua membidangi pengkajian ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya. Mungkin sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang muslim, kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, kita ada kata pengantar sedikit dari Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah DKI Jakarta kepada Kakanda Imawan Faris Ariansa. Kepadanya dipersilakan. Cek. Suara masuk Pak Andri? Masuk aman tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mak Ba'du, puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam acara seminar atau diskusi pelajar IPM DKI Jakarta. Sebelumnya kami hormati Ayahanda Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD selaku Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PW Muhammadiyah DKI Jakarta. Selamat datang Pak Gufron. Yang saya hormati juga, yang kami hormati Kanda Cipta Tri Kurniawan selaku narasumber dari Jakarta Smart City dan jajarannya yang hari ini kebetulan hadir. Dan yang saya banggakan ada Wahyu Adiputra selaku narasumber dari IPM, nanti yang akan menyampaikan pemaparannya juga. Dan saya banggakan juga teman-teman IPM atau pelajar Muhammadiyah se-DKI Jakarta. Alhamdulillah yang telah disebutkan Pak Andi tadi bahwa di IPM ada brand diskusi khusus Pak Gufron dan Kanda Cipta Tri Kurniawan, itu ada diskusi Kopiah kongko yang berfaedah. Jadi di sini adalah wadah aspirasi atau wadah diskusi yang kita ciptakan untuk teman-teman pelajar Muhammadiyah atau di Muhammadiyah di DKI Jakarta atau di luar wilayah yang kita undang seperti itu. Dan kebetulan pada hari ini kita berkolaborasi dengan teman-teman Jakarta Smart City selaku perwakilan dari unsur Pemprov DKI Jakarta. Suatu kehormatan dan kebanggaan dari kami IPM DKI Jakarta berkolaborasi dengan
kakak-kakak semua di Jakarta Smart City. Yang harapannya dengan kolaborasi ini kita dapat bersinergi untuk bersama-sama membangun budaya diskusi dan keilmuan seputaran pelajar di DKI Jakarta, dan juga ada mungkin program-program dan hal-hal yang bisa kita kolaborasikan antara Jakarta Smart City dan IPM yang selaku membidangi OKP di ranah pelajar seperti itu. Dan kemudian juga ada Pak Gufron, mungkin nanti bisa kita kegiatan selanjutnya kita bisa kontribusi lagi Pak Gufron dengan Didasmen, dengan unsur Jakarta Smart City dan IPM, terutama di lingkup DKI Jakarta. Mungkin itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman IPM DKI Jakarta. Saya kembalikan lagi kepada Pak Andri Wahyudi selaku moderator. Sekian, nun wal qol minus turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum Himawan Faris Ariansah telah memberikan pengantar. Berikutnya saya persilakan untuk Pak Gufron Amirullah memberikan sambutannya. Mungkin saya mungkin sharing atau mungkin sedikit lah dari Pak Gufron selaku ayahanda kami gitu di Muhammadiyah, dan juga membidangi soal pendidikan dan teknologi juga. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Gufron. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah pimpinan wilayah DKI Jakarta, teman-teman dari Jakarta Smart City yang sudah berkenan hadir untuk mitra diskusi siang hari ini bagi adik-adik di IPM. Saya mewakili Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta menyambut gembira diadakannya diskusi tentang menyambut masa depan pelajar ya, New Digital Social Movement melalui Zaki. Saya lihat Zaki ini menarik sekali ya. Nah ini berikutnya mungkin perlu difasilitasi nih oleh Mas Cipta dan kawan-kawan bagaimana bisa disosialisasikan untuk kepala-kepala sekolah ya. Program-program Pemda DKI dalam Jakarta Smart City. Ini menjadi sangat penting karena memang perubahan yang terjadi ini kan apalagi di masa pandemi ini turut serta ya dalam mengacak-acak pola tatanan sehingga akhirnya orang dipaksa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreativitas, digitalisasi dan konektivitas. Namun memang persoalannya walaupun situasi seperti ini masih saja ditemukan orang-orang yang tidak siap atau menolak perubahan tersebut. Nah, IPM selaku organisasi otonom di Muhammadiyah harus adaptif itu terhadap aliran perubahan yang semakin masif hari ini. Nah, Zaki, aplikasi Zaki ini yang saya lihat merupakan perwujudan ya, dari salah satu ciri kota cerdas. Nah, untuk membuat kota cerdas maka dibutuhkan warga cerdas ya, smart citizen. Oleh karena itu saya pesankan betul ini dengan kehadiran teman-teman dari Jakarta Smart City, IPM wajib berkontribusi memanfaatkan teknologi pelayanan publik untuk menghadirkan pemerintah yang good governance dalam ketukan layar gawai. Namun saya tadi lihat beberapa fitur yang ada di Zaki, rasanya ini ada yang perlu dilengkapi nih sebagai masukan dari IPM ya, karena di sana belum di cover itu tentang Jack pelajar, Jack counseling gitu ya. Karena ini dalam situasi pandemi malah yang paling terpapar, yang merasakan dahsyat, tertimpa tibanan
perasaan, tugas, dan lain sebagainya, butuh pendampingan itu para pelajar. Jadi mudah-mudahan nanti IPM bisa memasukkan unsur-unsur kepentingan pelajar ya, kepentingan pelajar yang memang memiliki nilai strategis. Di Jakarta itu pelajar Muhammadiyah kurang lebih ada 20.000 ya, 20.000. Jadi Tuibon terakhir itu aku bangga sekolah Muhammadiyah itu sampai 25.000. Jadi diperkirakan seperti itu. Jadi kalau Bang Faris, Bang Andri, yang lain-lain ini mengumpulkan banyak masa, ini ruang Zoom ini nggak cukup nih sebenarnya, karena hampir puluhan ribu pelajar ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada cara-cara lain nanti dari Bang Cipta untuk mensosialisasikan Jakarta Smart City, khususnya pada Jaki ini, biar bisa terpublish dengan baik ya di sekolah-sekolah, dan para warga persyarikatan Muhammadiyah di seluruh DKI Jakarta dapat memanfaatkan aplikasi fitur yang terdapat di Jaki. Saya berterima kasih kali kepada teman-teman dari Jakarta Smart City, Pemprov DKI Jakarta yang sudah berkenan hadir menemani diskusi Kopiah ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan yang pertama dan yang terakhir dari Jakarta Smart City. Nanti teman-teman JSM, Jakarta Smart City, JC, bisa memfasilitasi untuk kegiatan diskusi dengan para kepala sekolah, dengan guru-guru, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Dengan baca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara diskusi dengan tema menyambut masa depan pelajar, New Digital Social Movement melalui Jaki, dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Gufron atas sambutannya dan sekaligus membuka diskusi pada hari ini. Mungkin ke acara selanjutnya. Ini yang kita tunggu-tunggu semua, karena kita sudah menyediakan dua narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat expert di bidangnya lah gitu, terkait dunia digital. Yang pertama nanti ada kawan kita dari IPM, yaitu Ipawan Wahyu Adi Putra. Halo Kak Wahyu. Halo Andri. Oke. Halo juga untuk Mas Cipta ya, Mas Cipta Tikuniawan. Oke. Kita halo dulu nih, takutnya koneksi atau apa kita harus tes dulu nih, jangan sampai ada yang lag atau apa kan. Nah, makanya tadi alhamdulillah untuk koneksi Kak Cipta dan Kak Wahyu aman lah gitu. Oke, langsung mungkin kita awali dari Kak Wahyu untuk penyampaian pertama, nanti baru Kak Cipta ya. Oke, mungkin yang pertama Kak Wahyu dipersilakan untuk penyampaian mungkin sharing ilmunya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Suara saya kedengaran? Oke. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Yang saya hormati Pak Gufron Amrullah selaku Sekretaris Majelis Dasmen. Kemudian di sini ada Bang Cipta Trikurniawan dari Jakarta Smart City. Kemudian Bang Faris selaku Ketua Umum IPM DKI Jakarta. Oke, saya mau share screen. Muncul? Nah, tapi sebelum itu izinkan saya perkenalan dulu ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat saya silakan cek wahputra.com. Jadi nama saya Wahyu Adi Putra.
Saat ini saya menjabat di IPM DKI Jakarta, bidang PIP, di jabatannya sekretaris bidang kajian ilmu pengetahuan. Saat ini saya kerja jadi programmer di sebuah perusahaan. Kemudian saya juga sekarang concern di cryptocurrency dan sempat aktif juga di TikTok. Oke, langsung aja ya. Jadi tema besar kita hari ini adalah menyambut masa depan pelajar New Digital Social Movement dengan kolaborasi dengan Jakarta Smart City ya, dari Jakarta Smart City, dan mungkin untuk concern pembahasan New Digital Social Movement itu khusus saya aja nanti dilanjutkan untuk gimana caranya kita bisa menyambut dunia digital dengan berkolaborasi dengan banyak platform, salah satunya dengan Jakarta Smart City. Seperti yang kita tahu kalau di sini mungkin ada beberapa kader IPM ya, bahwa New Social Movement itu adalah paradigma IPM, paradigma pergerakan pelajar Muhammadiyah, di mana pada waktu itu social movement adalah suatu hal yang baru. Tapi sekarang kita sudah menyambut sebuah era yang besar dan cepat sekali. Makanya ini diharapkan bisa menjadi sebuah paradigma baru, khususnya nanti IPM di periode mendatang. Nah, jadi saat ini kita dihadapkan dengan pandemi ya, pandemi change everything. Semuanya berubah gitu, dari sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua lini kehidupan itu mayoritas berubah gitu. Dulu kita bersosial itu dengan orang tua, kita bisa cium tangan gitu, kita bisa meminta nasihat secara dekat gitu, secara langsung, ataupun kita berkumpul di majelis ilmu dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan di mana kita tidak boleh berkumpul, kan menjadi suatu PR yang besar gitu. Kemudian ekonomi kita beberapa bulan ini mengalami jatuh yang luar biasa gitu, hancurnya luar biasa gitu, saham semua anjlok, Indonesia resesi gitu, dan itu sekaligus menjadi sebuah krisis yang luar biasa gitu. Kemudian pendidikan kita juga luar biasa ya. Sekarang berbulan-bulan anak sekolah masih di rumah gitu, dirumahkan dan belajar di rumah gitu. Ya, sesuatu yang belum pernah kita hadapi gitu, dan mau tidak mau kita hadapi. Kemudian kesehatan kita menjadi berubah drastis gitu. Kita sekarang lebih peduli terhadap kesehatan. Kemudian sektor industri juga berubah, di mana sekarang concernnya adalah industri kreatif. Nah, kecepatan ini menjadi masalah ya. Jadi banyak ya pakar yang bilang bahwa kecepatan digitalisasi itu sangat pesat bertumbuhnya, sangat pesat berbanding terbalik dengan implementasi, khususnya di Indonesia gitu. Kenapa? Karena saat pandemi datang kemarin, nyatanya kita sangat tidak siap dengan perubahan ini gitu, dengan perubahan digital yang mendadak gitu. Bayangin aja dulu 10 tahun lalu kita nggak pernah membayangkan bahwa kita akan sekolah online. Sekarang mayoritas seluruh di Indonesia sekolah online gitu, bahkan dunia juga. Dan itu menjadi sebuah tantangan besar untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam mencapai digitalisasi. Nah, ini ada data dari IMD, World Digital Competitiveness. Jadi ini ranking kompetisi digital di dunia. Nah, kalau kita lihat di sini Indonesia ada di urutan 56. Ya lumayan jauh ya. Lumayan jauh, dan nomor 1 ada ya negara adidaya ya, USA, Singapura gitu, kemudian Denmark dan lain sebagainya. Dari sini kita lihat bahwa sangat jauh gitu. Mulai dari knowledge kita di
poin 63 teknologi kita, kemudian future state lines kita masih sangat jauh gitu. Dan ini data tahun 2020. Nah, ini ada data lengkapnya ya. Jadi ini urutan 1 sampai 63 ya. Dan kita lihat di Indonesia ada peringkat 56. Dari 2019 dan 2020 kita nggak naik, itu masih stuck di peringkat ini. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia ini lumayan jauh dibanding negara tetangga kita ya. Di sini ada Malaysia peringkat 26. Kemudian ada Thailand. Ya, jadi masih lumayan jauh ya untuk kita bergerak dari menuju zaman digital gitu. Ya mungkin hal ini wajar gitu karena negara kita besar gitu dan infrastruktur teknologi kita yang mendukung teknologi kita masih kurang gitu, dan Indonesia geografinya juga lumayan sulit untuk dibangun infrastruktur gitu. Ya semoga aja ini menjadi suatu upaya dalam kita menuju kesadaran berteknologi. Nah, kalau kita lihat kondisi pelajar kemarin gitu, pelajar kemarin itu cenderung ya semuanya serba di sekolah gitu. Proses belajar di sekolah, kemudian ada budaya-budaya sekolah seperti baris, seperti bercanda saat pulang dan lain sebagainya. Yang mana hal-hal ini ternyata menjadi hal yang kita rindukan dulu gitu. Karena ya sekarang adik-adik kita banyak yang nggak bisa merasakan ini gitu. Dan kalau kita lihat kondisi pelajar hari ini, ya semuanya berubah total, di mana kita sekarang mengenal namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian dulu yang namanya gadget itu dilarang, dan sekarang gadget adalah suatu kewajiban. Laptop dan HP itu adalah sesuatu yang wajib gitu. Dibanding dulu masa-masa kita sekolah, kita nggak boleh bawa HP malah dan lain sebagainya. Kemudian sekarang apa-apa serba Zoom, ya kayak gini lah. Itu menjadi perubahan drastis bahwa kita masih belum siap gitu. Nah, di samping itu kita punya banyak kesempatan gitu, kita punya banyak opportunities gitu. Dulu orang-orang belajar via buku gitu, lewat buku. Kalau kita mau cari pengetahuan tertentu, kita cari buku gitu, atau ke perpustakaan untuk cari ilmu sesuai dengan yang kita mau gitu. Belum lagi kita mesti banyak memegang buku yang dimana itu berat kan, dan sekarang kita ada pada zaman kita bisa belajar di mana aja gitu. Kita bisa belajar di Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp, bahkan Netflix ada juga film-film yang berkategorikan edukasi gitu. Bahkan sekarang di TikTok itu banyak banget konten edukasi gitu. Selain joget-joget ya itu tergantung kalian sering buka apa sih. Kalau kita suka terhadap bidang sesuatu, maka yang muncul di beranda kita itu algoritma sosial media. Tapi yang jelas sekarang itu kita bisa belajar lewat apapun gitu. Dulu saya belajar programming gitu, belajar coding itu bukan di kampus, malah setelah lulus kuliah malah bisa ngoding ya dari YouTube gitu, belajar sendiri dari YouTube. Bahkan saya punya beberapa teman yang mereka nggak pernah belajar ngoding gitu, dan jurusan bukan IT tapi bisa ngoding, cuma fokus belajar beberapa bulan aja secara rutin mereka udah bisa setara bahkan melebihi orang kuliah gitu. Dan itu menjadi suatu cara baru kita menghadapi dunia pendidikan nanti gitu. Bukan berarti pendidikan tidak penting, sekolah tidak penting gitu, tapi media sosial atau digitalisasi, proses digital membuat kita menjadi lebih cepat dalam mencapai ilmu pengetahuan atau informasi. Nah, kalau orang-orang sering bilang bahwa
bagaimana kita menghadapi masa depan, ya justru yang harus kita lawan adalah masa depan yang sekarang ini. Karena sekarang kita ada di masa depan, sesuatu yang harus kita hadapi sekarang dan kita tidak perlu menunggu nanti gitu. Apalagi kita di-PR-kan dengan mengejar ketertinggalan tadi gitu. Indeks digitalisasi kita masih jauh, yang harus kita kejar bersama gitu. Dan walaupun begitu kita sekarang punya kesempatan yang besar untuk bangkit dalam keterpurukan, khususnya dalam dunia digital gitu. Belum lagi sekarang apa-apa serba digital dan sekolah online itu merupakan kewajiban ya. Otomatis sebuah kemampuan digital adalah sesuatu yang wajib gitu. Sekarang semua orang pegang HP gitu, itu sudah jelas bukti bahwa kita butuh berteknologi gitu, berdigital. Sekaligus di masa ini kita menghadapi banyak tantangan ya, bahwa sekarang apa-apa orang yang menguasai digital biasanya lebih cepat bertumbuh gitu, sehingga kita ditantang untuk terus belajar gitu. Ya, semoga dengan masa depan yang saat ini kita hadapi itu bisa menjadi harapan baru supaya kita bisa menghadapi ketertinggalan ini. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa kita makhluk sosial ya. Makhluk sosial, kita hidup berdamping-dampingan, dan sekarang kita dihadapi dengan situasi jaga jarak, kita dihadapi dengan situasi mending di rumah aja. Otomatis ini menjadi gaya baru ya, yang harus kita biasakan bahwa saat ini kita menghadapi dunia digital society gitu. Jadi masyarakat digital adalah cara baru kita untuk menghadapi dunia sekarang ini gitu. Dimana sekarang informasi cepat ya lewat digital gitu, lewat Twitter. Trending dikit langsung seluruh Indonesia tahu gitu. Jadi belum lagi kita dihadapkan dengan situasi yang ada berita hoax langsung mudah tersebar gitu. Makanya itu menjadi penting bahwa literasi digital, pemahaman kita untuk menilai mana informasi yang baik dan benar itu kita harus bisa antisipasi gitu. Kemudian kolaborasi digital menjadi suatu hal yang penting sekarang, dan sekarang kita sedang berkolaborasi gitu. Dimana sekarang orang sangat mudah berkolaborasi gitu. Di TikTok itu orang kolaborasi cukup duet aja udah selesai gitu. Terus kita sekarang kontak seseorang itu tinggal minta nomor atau sosial medianya gitu. Bahkan kita mencari orang bisa lewat sosial media gitu. Betapa mudahnya kita dalam dunia digital sekarang. Nah, ini menjadi suatu tantangan baru karena sekarang itu apa-apa menjadi mudah sebenarnya. Jadi teknologi sebenarnya bukan mempersulit, teknologi dibuat untuk mempermudah sebaliknya gitu. Jadi mau kita punya target apa, ya kita lakuin dan maksimalkan dengan teknologi. Kita mau jadi apa, teman-teman yang punya cita-cita jadi apa itu maksimalkan dengan teknologi. Teman-teman mau nulis bisa belajar di blog, bisa belajar di YouTube, banyak banget sekarang. Kemudian mau belajar musik, di YouTube banyak, desain, programming, mau jadi artis, influencer, editor, mau nyari duit, mau belajar olahraga, mau jadi gamers, dance, semuanya kita bisa lakukan di dunia sekarang gitu, dimana sangat mudah gitu, kita tinggal butuh kuota internet, kita tinggal searching, ya, maaf sebentar. Jadi semuanya serba mudah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jadi masalah gitu. Permasalahan kita adalah kita bisa menyesuaikan kondisi ini atau tidak. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah kita siap atau tidak gitu. Karena
belajar digital itu bukan belajar internet, belajar teknologi itu bukan teori, karena belajar teknologi adalah mencoba gitu. Kita mau, khususnya dunia IT ya, biasanya dunia IT kita mau jago coding, jago apa gitu. Kalau teori doang mah gampang gitu, tapi implementasi itu, caranya adalah implementasi itu. Indonesia sekarang saat ini khususnya kurikulum pendidikan teknologi ya, digital gitu masih di bawah standar gitu, bahkan cenderung tertinggal gitu, cenderung kuno modul pembelajaran teknologi di Indonesia gitu. Bahkan sempat dihapuskan modul pembelajaran IT untuk anak SD gitu. Dan ini menjadi PR kita bersama bahwa sebenarnya proses digital sekarang itu bisa mempermudah semua, bisa mempermudah banyak hal kita dalam berkehidupan gitu. Bukan hanya kehidupan kita sehari-hari, bahkan apa yang kita butuhkan sekarang bisa ada di sosial media gitu. Orang-orang membagikan semuanya secara gratis. Orang-orang bisa nyari kehidupan, nyari duit, nyari apapun semua di internet. Jadi tinggal gimana caranya kita memanfaatkan dan kita siap atau tidak gitu. Khususnya bagi pelajar saat ini, walaupun saat pandemi datang semuanya serba kebingungan, semuanya serba kacau, tapi mulai perlahan Indonesia bisa, khususnya pelajar di Jakarta mulai terbiasa dengan hal itu, dan semoga kita segera selesai dan bisa menyambut era digital. Dan pastinya dengan banyak berkolaborasi, dengan banyak menggunakan platform, itu bisa menemukan kita untuk sering terbiasa belajar proses digital gitu. Khususnya di Jakarta Smart City ini. Nah, mungkin dari saya itu aja. Next-nya akan dilanjutkan oleh Kak Cipta, Bang Cipta Trikutniawan dari Jakarta Smart City. Mungkin itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ipawan Wahyu Adi Putra yang telah menyampaikan sedikit ilmunya lah, gitu. Atau bahkan banyak ilmunya nih, gitu. Semoga penyampaian dari Ipawan Wahyu bisa memberikan sedikit apa ya, mungkin introspeksi lah. Jadi kan kalau sama ini kan introspeksi kita kan hanya sekedar tentang kehidupan, tapi kita juga perlu nih introspeksi terkait dunia digital gitu. Sejauh mana sih pemahaman kita tentang teknologi, sejauh mana sih pemanfaatan teknologi kita, sebagaimana gitu, sebanyak apa dan sebermanfaat apa gitu. Oke, tanpa panjang-panjang ya, saya persilakan kembali untuk narasumber berikutnya nih. Yaitu Kak Cipta Trikutniawan. Assalamualaikum Mas Cipta. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar ya? Aman. Okay. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja untuk Kak Cipta untuk menyampaikan sharing ilmunya kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Okay. Saya izin share screen ya, teman-teman. Ya, silakan, Mas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Cipta Trikutniawan. Saya selaku Customer Product dari Jakarta Smart City. Yang terhormat juga tadi ada Pak Gufron Amarullah yang sempat bergabung sama kita di awal-awal. Juga teman-teman IPM yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kopiah online yang memang faedah ke depannya. Oke. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta sekarang sudah mengenal atau bahkan sudah menggunakan yang namanya aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Ini merupakan sebuah aplikasi resmi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan judul yang Kak Cipta buat, di awal memang beragam informasi terkini dan intinya itu seputar kota Jakarta. Oke. Tadi sempat disinggung banyak
oleh Mas Wahyu ya, bahwa kita memang memiliki keterbatasan dalam segala bidang interaksi, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini datang, bahkan di seluruh belahan dunia ya, ikut mendapatkan efek domino dari hadirnya COVID tersebut. Di sini jelas terlihat bahwa internet itu menjadi sebuah kebutuhan. Ini sangat berelasi dan sangat berelevansi dengan adanya pandemi, hingga masuk dalam sebuah kebutuhan primer. Internet nyaris hadir di setiap daerah dan dibutuhkan kenapa kehidupan modern saat ini. Menurut riset We Are Social tahun 2020, pengguna internet di Indonesia berjumlah 174 juta atau 64% dari total penduduk di Indonesia. Ya, ini tentu menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Bahkan dari jauh sebelum pandemi datang, kita juga sudah mulai mendapatkan fitur-fitur atau akses kemudahan daripada teknologi tersebut. Mulai dari kita memesan Gojek atau memesan Grab, dan itu semua kan menjadi sebuah kemudahan fitur atau akses yang dihadirkan dari pemanfaatan teknologi tersebut. Lalu di sini juga ada beberapa riset yang dikeluarkan oleh PBB atau United Nations di tahun 2027. 2007 maaf. Di tahun 2007 PBB bahkan sudah melihat bahwasannya tren global yang akan dihadapi oleh anak muda kelak, yaitu salah satunya ada di 3 item ini. Globalisasi, perkembangan teknologi mempengaruhi anak-anak pemuda di daerah perkotaan di seluruh belahan dunia, baik secara negatif maupun positif. Banyak negara berkembang masih belum memiliki akses teknologi, khususnya di daerah perkotaan. Kaum muda perkotaan juga jarang diminta untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan manajemen. Oleh karena itu, dalam perkembangannya mereka melihat sendiri dan hanya diperlakukan sebagai warga. Bahkan mendukung jaringan informasi dan komunikasi, ide-ide inovatif tentang pekerjaan, tata kelola kota, serta tempat tinggal. Dari sini kita juga mendapat sebuah gambaran ya, bahwasannya memang kita sebagai anak muda, kita juga Kak Cipta juga dengan teman-teman IPM juga seharusnya ya tidak memiliki rentang umur yang jauh. Kita juga paham akan gejala-gejala yang akan kita hadapi ke depannya. Datangnya pandemi juga membuat semua ini menjadi kita harus beradaptasi dengan teknologi yang hadir sekarang untuk saat ini, seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke aplikasi Jaki. Ini merupakan sebenarnya bukan aplikasi Jaki ya, ini bagaimana implementasi konsep dari Jakarta Smart City sendiri. Yang pertama, kita membuat aplikasi sesuai dengan citizen oriented yang dibuat untuk smart citizen. Jadi warga-warga DKI Jakarta akan diberi kemudahan dan akan melakukan sebuah kaitannya dengan pelayanan publik dibuat dengan semudah mungkin oleh Pemprov DKI Jakarta. Juga ini merupakan aplikasi yang one stop service, yaitu pusat informasi dan layanan resmi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi mungkin jika kita bingung, kita mau lapor kemana dan lain-lain, sebenarnya di aplikasi Jaki sudah mencakup keseluruhan ya. Yang ketiga yaitu Kota Jakarta dalam Genggaman atau City Based Apps. Jadi bagaimana seluruh fitur mengenai soal Jakarta, kebijakan, atau seluruh aduan yang memang harusnya kita bersama-sama kelola, itu kita bisa lakukan di dalam sebuah aplikasi yang bernama Jaki ini. Lalu ada Participation Channel, aplikasi partisipasi untuk warga Jakarta. Ya, senada dengan kebijakan Pak Gubernur Anies Rashid Baswedan, bahwasanya memang dia sangat mengedepankan yang namanya kebijakan Jakarta 4.0, di mana Pemprov selaku co-creator platform dan warga sebagai co-creator benar-benar ingin membangun sebuah relasi atau membangun sebuah simbiosis di mana warga harus memberikan sebuah masukan, aspirasi, input yang baik kepada pemerintah dan akan dikelola oleh oleh stakeholder di DKI Jakarta, SKPD, serta pemerintah gubernur maupun wakil gubernur sendiri untuk dilakukan sebuah penyusunan kebijakan dan akhirnya menjadi sebuah output yang akhirnya kembali lagi ke dalam kehidupan warga DKI Jakarta. Dan ini sangat ditekankan ya, akhir-akhir ini banyak unsur kolaborasi, melalui Jaki juga nanti kita akan melihat banyak ya bagaimana unsur kolaborasi itu dapat diwujudkan dalam sebuah aplikasi. Oke. Ini kalau teman-teman sebelumnya Kak Cipta mau nanya, ini udah pada download Jaki apa belum nih? Atau ada yang udah tahu Jaki sebelumnya? Udah riset sebelumnya? Kalau misalkan memang udah download, berarti bagus, dan memang kalau udah tersedia ya di device kalian masing-masing, itu sebenarnya kita udah tampilan beranda di awal tuh seperti ini. Ini namanya aplikasi Jaki. Ini adalah lini masa Jaki yang memang di atas sebetulnya ada fitur one stop service, yaitu layanan terpadu. Ini menghubungkan dengan beberapa fitur atau website resmi DKI Jakarta seperti Jakarta Smart City.
dengan adanya icon lambang Jakarta Smart City ini langsung bagi kalian yang teman-teman yang ingin mengecek CCTV atau bahkan ingin tahu lebih dalam mengenai Jakarta Smart City itu konsepnya seperti apa sih, atau visi misi apa sih yang dijalankan oleh Jakarta Smart City, kalian bisa membuka dan langsung terhubung dengan website Jakarta Smart City. Ada musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan yang biasanya dilakukan bersama-sama warga dengan perangkat kelurahan atau kecamatan yang memang mereka di bawah untuk menyusun segala kebijakan yang memang sesuai dengan lingkungan yang mereka diami. Lalu ada PPID, PPID sendiri juga yaitu men-share segala kebutuhan administrasi seperti Pergub, Ingub, dan lain-lain, dan kalian bisa membuka semua Pergub dan lain-lain itu lewat aplikasi PPID ini, dan ini betul-betul tersedia ada di aplikasi Jaki. Lalu ini ada beberapa selanjutnya seperti pantau banjir. Pantau banjir juga menjadi hal yang sangat penting ya di kehidupan kita akhir-akhir ini, bahwasannya Jakarta memiliki beban kompleksitas masalah yang besar di DKI Jakarta, tentunya dari segi banjir. Banjir yang memang tiap tahun masih menjadi PR. Pemerintah itu akhirnya dimodifikasi oleh kita, Jakarta Smart City, dan dimasukkan dalam aplikasi Jaki, yaitu melalui pantau banjir ini kita bisa mengecek beberapa stasiun pos pompa air, bahkan ketinggian air di beberapa sungai, daerah aliran sungai yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu. Dan bahkan jika memang terjadi banjir, di fitur pantau banjir ini akan menginfokan beberapa wilayah yang memang terdampak dari banjir tersebut. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ada Jakarta Tanggap COVID-19. Sejak awal hadirnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang memang banyak ya memberikan segala keterbatasan bagi kita sampai hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Tanggap membuat sebuah web yaitu corona.jakarta.go.id, dan ini bisa langsung diakses melalui aplikasi Jaki dan memilih lewat one stop service yang ada di atas lini masa tersebut. Oke, lanjut. Ini ada beberapa fitur Jaki, fitur lain dari Jaki ya, seperti Jak Pangan. Jak Pangan ini kita bekerja sama dengan BPBUMD, Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, yaitu PD Pasar Jaya, yang mereka selalu mengupdate setiap pagi bahwasannya ada harga komoditi atau harga pangan yang memang mereka selalu infokan kepada warga DKI Jakarta. Ini menjadi sebuah hal yang sangat baik ya bagi para ibu rumah tangga untuk mengetahui dan selalu mengupdate harga-harga bahan pokok yang memang ini semua bisa diakses secara umum, secara mudah di aplikasi Jaki. Lalu ada Jak ISPU. Jak ISPU itu yaitu Jak Indeks Standar Pencemaran Udara yang memang diukur melalui beberapa pos pemantauan di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta. Jika kita lihat perbandingan dengan kota-kota lain, biasanya di alun-alun kota atau bahkan di samping penghargaan Adipura biasanya suka tersemat ada beberapa indeks harian stasiun standar pencemaran udara. Tapi kali ini Pemprov DKI Jakarta dengan mudah dapat memberikan sebuah layanan yang bisa diakses semua, dan ini diupdate juga dalam per hari ya. Yang terakhir ada Jakwarta. Jakwarta itu kerjasama kita dengan beberapa SKPD resmi yang menginfokan segala informasi resmi mengenai apapun itu dari Kota Jakarta, seperti update peringatan dini cuaca, ada ketinggian pompa air, dan memang ini dilakukan secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta beberapa SKPD di bawahnya, seperti itu. Lalu ini juga masih ada beberapa turunan dari fitur spesial COVID-19 yang ada di aplikasi Jaki, khususnya di web corona.jakarta.go.id. Ini tampilan beranda awal kita, tapi sebelum kita untuk masuk ke dalam sebuah website resminya, kita di sini juga bisa memilih di dalam fitur Jaki, yaitu Jakarta Tanggap COVID-19. Di sini ada beberapa fitur seperti yang teman-teman lihat sendiri ya. Ada tes Corona Livelihood Metric CLM yang kita berkolaborasi dengan Harvard University, di mana ini menjadi sebuah rangka kalkulator COVID atau gejala bagaimana resiko keterpaparan seorang warga yang memang ingin mengecek bagaimana kondisi tubuhnya saat ini, seperti itu. Dan juga ada data pemantauan, cek perkembangan jumlah kasus COVID yang memang setiap sore kalau teman-teman mengikuti ya, memfollow up segala sosial media resmi DKI Jakarta, itu akan selalu diupdate bagaimana total kasus positif harian, ataukah ada pengurangan, atau memang ada positivity rate yang hadir dalam tabulasi data tersebut. Yang ada juga informasi bansos, ini juga menjadi yang penting ya, karena
kita bersama-sama dengan beberapa stakeholder terkait, kita bersama-sama ingin menyalurkan beberapa bantuan sosial yang memang ditujukan pada orang yang sangat terdampak oleh COVID-19, dan ini bisa dicek melalui informasi bansos yang akan diarahkan dengan kita dengan mudahnya untuk mengisi lewat KK yang akan kita daftarkan, dan di situ nanti akan terlihat atau tergambar bahwasannya kita akan terdaftar atau tidak untuk penerima bansos seperti itu. Lalu ini yang paling terbaru yaitu fitur tempat tidur rumah sakit. Bagaimana ketersediaan rumah sakit rujukan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang sangat penting ya untuk dipublish akhir-akhir ini, karena memang resiko keterpaparan masih tinggi khususnya di kota DKI Jakarta, yang membuat pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga harus cepat tanggap untuk menginfokan bagaimana tempat tidur rumah sakit yang masih kosong atau yang masih memiliki ketersediaan, dan ini bisa diakses juga di dalam aplikasi Jaki seperti itu. Next, nah ini yang paling penting ya, ini yang memang tadi disinggung oleh Mas Wahyu juga, dan di awal Pak Gufron juga banyak ya menyinggung bahwasannya melekatkan media atau teknologi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini juga tentu akan sangat menjadi hal yang esensial seperti itu. Seperti Jak Wifi, apa sih Jak Wifi gitu loh? Jak Wifi itu hadir di aplikasi Jaki. Melalui aplikasi Jaki Jakarta Kini, kalian sebenarnya bisa ngelihat sih peta persebaran dari titik Jak Wifi. Ini tersedia di App Store untuk iOS dan Play Store di Android. Jak Wifi ini juga tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Bahkan saat ini sudah berjumlah kuantitasnya itu 2066 titik Jak Wifi yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Bahkan sudah menjangkau skupnya ke dalam wilayah Kepulauan Seribu, dan akan terus bertambah dengan berkolaborasi dengan provider internet di Jakarta seperti IndiHome, Oksigen, dan lain-lain, atau yang terbaru kita juga kerjasama dengan Molekul, dan itu memang menjadi aplikasi yang sangat saat ini masih butuh develop lebih jauh lagi seperti itu. Dan ini tentu gratis untuk semua bentuk pelayanan publik yang memang ingin dihadirkan, bahwasannya ini menjadi tantangan ya bagi Pemprov DKI dalam mengadukan segala akses bagi warganya, serta bagaimana membawa teknologi ini menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada pelajar atau mahasiswa yang ada di DKI Jakarta seperti itu. Kalau ini ada beberapa alur ya bagaimana cara menggunakan aplikasi atau fitur Jak Wifi yang ada di Jaki. Pastikan teman-teman juga udah download aplikasi terlebih dahulu, aplikasi Jaki. Terus juga tinggal buka aplikasi Jaki di handphone, kemudian kita registrasi dengan data yang ada, pilih beranda, dan lihat ada icon Jak Wifi atau icon Wifi ya biasanya yang kalau kita lebih sering kenal. Lalu tinggal pilih titik lokasi Jak Wifi yang kalian inginkan, kalian nanti akan diarahkan menuju titik-titik tersebut via Google Maps atau Waze. Dan jangan lupa juga nyalain GPS-nya yang ada di handphone kalian. Setelah sampai di Jak Wifi, cari Jak Wifi dengan nama Jak Wifi-nya. Dan nanti biasanya mereka akan mendetek ya lokasi terdekat dengan device yang saat ini kita gunakan. Setelah terkoneksi, nanti kalian udah bisa mengakses seluruh kebutuhan yang kalian inginkan seperti itu. Dan biasanya ini ada di RPetra, ada di kantor kelurahan, dan ini kalau kalian ingin mengecek lebih lanjut itu ada ya di fitur Jak Wifi di aplikasi Jaki. Ini beberapa gambaran aja sih yang ada ya di fitur Jak Wifi, seperti ada lokasi pindai Jak Wifi sekitarmu, nanti dia akan mendetek seperti yang tadi Kak Cipta juga terangkan. Ada lokasi yang memang sudah terdaftar di titik-titik wilayah DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada keterangan lokasi dan jarak dari lokasi kamu berada. Dan ini nanti akan diarahkan melalui Waze atau Google Maps seperti itu. Lalu jika kalian sudah datang dan kalian sudah menemukan titik di mana lokasi Jak Wifi berada, ternyata Jak Wifi ada problem nih, ada masalah. Di Jaki juga kita punya Jak Lapor. Jak Lapor itu sebagai solusi ya, di mana kita bisa mengadukan titik Jak Wifi mana yang bermasalah. Kalian tinggal klik icon kamera, kemudian kalian ambil titik Jak Wifi mana yang bermasalah, lalu pilih kategori menu laporan, pilih jaringan komunikasi seperti yang ada di gambar yang ada di display kalian masing-masing. Setelahnya juga jelaskan secara detail kondisi dari titik Jak Wifi-nya, jangan lupa berikan alamat secara lengkap. Dan yang terakhir submit dan selesai. Nanti laporan kalian akan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Pantau terus juga laporan kalian melalui aplikasi Jaki. Dan yang selanjutnya Jak Lapor. Tadi Jak Lapor masih samar ya penerangannya. Jak Lapor itu apa sih? Jak Lapor itu dibuat sebagai cara praktis bagi masyarakat untuk melaporkan gangguan dan kendala dalam kegiatan sehari-hari.
Fitur ini langsung kamu bisa temukan di laman utama aplikasi Jaki yang sudah terintegrasi dengan sistem cepat respon masyarakat atau CRM milik Pemprov DKI Jakarta. Sebagai contoh, misalkan Mas Wahyu atau teman-teman IPM yang sehari-hari bermobilitas tinggi, menggunakan transportasi, atau sering menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas di Jakarta, menemukan misalkan ada jalan berlubang, itu kalian bisa lapor, nanti kalian bisa men-tracking laporan kalian, ditunjukkan kemana, bagaimana tindak lanjutnya sampai selesai, seperti itu. Seperti kita kalau persamaannya ketika kita mesen barang dan kita bisa men-tracking nomor laporan kita udah sampai mana sih hasilnya. Kalau ini kan laporan kita udah sampai mana ditindaklanjuti oleh SKPD yang akan ditentukan oleh si aplikasi Jaki, dan itu akan secara otomatis ya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Kak Cipta Tri Kurniawan. Akan saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Andri. Terima kasih, Mas Andri. Oke, sama-sama Mas Cipta. Terima kasih penyampaian yang sangat luar biasa terkait, ya kita lebih kenal lagi lah dengan salah satu platform milik kota tercinta kita, DKI Jakarta. Ternyata DKI Jakarta ini bukan hanya sekedar kota metropolitan, tapi juga punya aplikasi terintegrasi ya tadi namanya Jaki, yaitu Jakarta Kini ya. Saya Jakarta Kini. Oke. Mungkin langsung saja bagi teman-teman dari IPM atau mungkin dari teman-teman yang lain, dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Sebelum itu saya memberikan aturannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dulu, ya, raise hand. Nanti siapa namanya yang saya sebut, silakan diizinkan menyalakan mic-nya. Ya. Jadi pertama teman-teman raise hand dulu, ya, raise hand kalau mau bertanya silakan. Nanti setelah di raise hand baru saya persilakan untuk berbicara. Oke, silakan. Saya buka untuk 3 penanya dulu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Dari teman-teman di PM atau dari teman-teman yang lain yang hadir pada hari ini. Halo, ini nggak tidur kan? Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya, mungkin siapapun di sini. Dari teman-teman IPM, yang dari teman-teman lain, silakan. Atau mungkin kalau malu-malu, silakan lewat fitur Zoom chat ya. Bisa kalau misalnya, oh silakan, baru 1 ayo, 2 lagi silakan. Siapa lagi yuk? Ada lagi? Oke, mungkin pertama dulu nih, dipersilakan untuk yang namanya Kak Ade, silakan untuk Kak Ade Rahmat Ridwan, dipersilakan untuk bertanya. Tes. Suara saya terdengar ya, Mas Andri? Masuk. Oke, terima kasih buat Mas Andri. Saya ingin langsung intip pertanyaan aja sih ke Mas siapa itu yang dari Jaki. Mas Cipta. Iya, Mas Cipta. Mas Cipta, ini langkah ke depan untuk Jaki ini seperti apa sih, Mas? Langkah ke depan entah itu jangka 5 tahun yang akan datang atau mungkin di tahun 2000 selesai periodenya Anies misalnya ya di 2022, atau misalnya jangka panjangnya seperti apa sih, Mas? Pengen tahu untuk langkah ke depannya Jaki. Itu aja sih, Mas Andri. Oke, terima kasih untuk Kak Ade Rahmat Ridwan. Ada lagi mungkin sebelum kita lempar ke narasumber untuk menjawab, atau mungkin lewat fitur chat, silakan. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, mungkin bisa langsung Kak Cipta untuk merespon tadi pertanyaan dari salah satu kader kita. Silakan Kak Cipta. Oke, makasih pertanyaan dari siapa tadi? Ade Ridwan ya? Ade Ridwan. Oke, Ade Ridwan. Tapi pertanyaannya seru sih ya, bagaimana langkah Jaki ke depannya. Tentu
ada satu hal yang sangat mengembirakan per tanggal 11 Februari ini juga sekalian Kak Cipta menginfokan bahwasannya user atau pengguna Jaki itu mencentuh sampai 1 juta pengguna. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan bahwasannya kampanye kita selama ini untuk kita aware atau masalah kota kita itu secara tidak langsung sangat direspon oleh masyarakat. Yang kedua, pasti ya, yang berbicara langkah itu kita berbicara langkah yang positif. Kedepannya tentu kita akan menjadikan sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, yaitu aplikasi Jaki sebagai super app di DKI Jakarta. Bagaimana seluruh permasalahan, seluruh tata kelola kota kita itu dapat dipantau di aplikasi ini, sehingga sembari mewujudkan bahwasannya kebijakan 4.0 tadi, bagaimana warga ikut bersinergi dengan para pemerintah dan ikut memantau bagaimana kebijakan serta transparansi anggaran dan segala macam unsur yang ada di Kota Jakarta itu mungkin akan kita kembangkan lebih jauh dan lebih dalam agar tentu kembali lagi ini akan memberikan akses dan kemudahan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Seperti itu sih, Mas Ade. Oke, terima kasih untuk Kak Cipta. Gimana Kak Ade, ada tambahan atau mungkin cukup? Terima kasih Mas Cipta, tapi sekedar khusus sih Mas Cipta, sebenarnya aku kan pengguna Jaki juga. Walaupun pengguna Jaki dulu sempat baru-baru ya di tahun lalu ya, tahun 2020 ya, saya baru pengguna juga. Kendala dalam proses prosedur Jaki itu kadang agak sedikit mungkin dari sistem atau internet ya, itu yang menjadi trouble saya sih waktu itu pernah. Dan nggak tahu ya, aku belum melihat ditingkatkan lagi aja sih sebenarnya dalam sisi by sistemnya yang menurut aku masih belum secara lengkap ya, gitu, belum secara detail, karena banyak juga teman-teman di lingkungan juga gitu, karena mereka beranggapan ya, ini asumsi mereka aja, bahwa Jaki ini nggak transparan lah, nggak akuntabel lah, dan nggak detail lah, dan segala macam, dan pelayanannya juga masih kurang. Seperti itu sih. Ini keluhan dari teman-teman aja sih, dari di sekitar gitu. Ya, terima kasih Mas Ade Ridwan. Ya, tentu ya pasti akan kedepannya kita akan terus mendevelop aplikasi ini agar sebisa mungkin ya seperti yang Mas Ridwan tadi katakan ya, agar bisa terus diakses dengan mudah, diakses dengan secara transparan oleh para warga DKI Jakarta, dan tentu ya kita juga akan melakukan upgrade selanjutnya dan akan terus diinfokan di dalam sosial media resmi DKI Jakarta, dan ini akan menjadi sebuah hal yang baik jika terus dikembangkan dan didukung lewat saran-saran yang membangun juga seperti yang Mas Ade Ridwan barusan sampaikan. Seperti itu. Terima kasih Mas Ade, akan kita teruskan. Oke. Cukup Mas Andri. Oke, mantap, diskusi yang luar biasa. Jadi ya selain kita tahu nih seluk-beluk tentang teknologi khususnya Jaki, juga mungkin kita juga sharing nih, karena kan Jaki ini juga butuh juga nih untuk warga DKI, untuk apalagi di masa pandemi ya kan, kita melapor-lapor kan agak takut lah gitu ya kalau datang ke tempatnya atau gimana. Dengan adanya Jaki ini bisa menjadi perantara yang luar biasa gitu. Oke, silakan, ada yang mau bertanya, silakan, siapapun itu. Ada lagi mungkin? Siapapun itu. Say hi, say hi. Ada lagi? Oke, mantap nih. Mas Raihan. Mas Raihan mau nanya nggak nih? Ya, halo. Boleh silakan. ya? Boleh. Iya, mau nanya. Terima kasih Mas Andri. Perkenalkan saya Raihan dari Jakarta Smart City juga. Tapi kayaknya mau nanyanya ke Mas Wahyu ya, Wahyu Adiputra ya. Oke, thank you Mas Wahyu. Kira-kira nih, kalau misalnya ya tadi saya juga dengar sedikit paparannya. Nah, dari IPM sendiri sebetulnya di depan tuh ada program apa sih yang berkaitan dengan
mungkin teknologi khususnya atau mungkin teknologi pengembangan untuk pelajar kah, atau seperti apa sih kira-kira ada agenda apa sebetulnya dari IPM gitu di depannya? Apalagi Mas Wahyu kan concern juga ke arah cryptocurrency tadi gitu ya. Kalau saya nggak salah lihat ininya. Yang ya kurang lebih kayak gitu sih. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Raihan nih. Jadi TikTok nih ya, tadi dari IPM ke Jakarta di SC, sekarang kebalikannya. Oke, silakan Kak Wahyu untuk merespon pertanyaan dari Mas Raihan. Silakan. Oke, baik Mas Rehan. Jadi terkait seputar teknologi ya. Jadi sebenarnya di 2019 ya, kita udah melaunching sebuah aplikasi gitu. Aplikasi platform organisasi ya. Mungkin saya share screen sebentar. Jadi dalam menyambut era disrupsi ini, kita sebenarnya udah menyiapkan platform organisasi ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan dulu aplikasi ini digunakan skala nasional, dulu digunakan internal DKI ya. Jadi kita di IPM DKI mempelopori aplikasi ini IPM, dan alhamdulillah sekarang usernya juga sudah banyak, dan ini menjadi sebuah platform bersama dalam pelajar Muhammadiyah khususnya, supaya kita bisa melihat agenda big data. Kita juga di sini bisa melihat data statistik yang bisa diakses publik ya. Jadi seluruh siapapun itu bisa melihat jejaring IPM dari pusat sampai ranting. Bahkan ini kita bisa melihat seluruh data informasi. Kemudian di platform ini kita juga bisa saling follow dan segala macam. Itu sosial media juga ada, fitur administrasi juga ada. Ini adalah agenda big data dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Khususnya yang pertama kali mengawali adalah IPM DKI Jakarta ini. Kedepannya IPM juga akan mengadakan agenda-agenda dalam menyambut era disrupsi ini, khususnya terkait media ya. Media PPIPM juga sekarang sudah lumayan progresif. IPM DKI juga sudah lumayan bagus gitu, berkembang gitu. Jadi ini menjadi sebuah langkah bersama kita dalam ikhtiar menyambut era informasi ini. Paling gitu sih, dan kedepannya, dan di sini sebenarnya juga partner saya dan teman-teman, ada Mas Andri juga yang aktif dalam dunia digital, khususnya media ya, dunia media. Terkait cryptocurrency, karena itu skopnya masih kecil, jadi sebenarnya belum ada di IPM karena itu masih itu adalah hobi saya aja sih. Walaupun sekarang saya udah bangun komunitas, dan di IPM juga ada beberapa yang join cryptocurrency gitu. Paling itu aja sih dari agenda IPM di masa mendatang gitu. Oke, Mas, thank you. Sambil nyambung ya, Mas Andri, maaf nih, biar langsung nyambung aja. Berarti sebenarnya sama IPM tadi soal pengelolaan big data dan lain-lain itu dipergunakan untuk misalnya apakah nanti IPM mau membangun media kah gitu, atau digunakan untuk pengajuan kebijakan gitu misalnya, atau seperti apa gitu. Kalau dari segi pemerintah kan mungkin big data itu diolah untuk misalnya entah data driven policy gitu, atau system driven policy kayak gitu. Nah, kalau dari IPM itu sendiri, big data itu nanti olahannya seperti apa gitu di depannya?
Itu sih, thank you. Jadi seputar data ya. Jadi ada yang jelasin tadi Mas Ading. Mungkin bahasa simpelnya privacy ya, privacy dan sifatnya publik gitu. Jadi big data kita di IPM itu bisa menjadi acuan kita dalam menggali potensi pelajar gitu. Contohnya pelajar suka apa, suka peminatannya di mana gitu. Yang dimana nanti dari data itu kita bisa salurkan bentuk komunitas dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga kita bisa mengolah tentang pelajar Muhammadiyah itu mayoritas berapa dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita pergunakan. Dan ada juga yang tadi berupa potensi-potensi itu bersifat publik dan ada juga yang bersifat privacy gitu. Nah, secara umum ya seperti itu. Dan untuk MyIPM sendiri sebenarnya hampir mirip seperti Jaki-nya IPM gitu. Jadi itu seperti pusat informasi, bisa jadi sosial media, bisa jadi laporan, bisa jadi sifatnya hal administratif juga bisa gitu. Jadi ya secara umum sih hampir mirip sebenarnya. Cuma ya beda kategori aja sih. Gitu sih. Mas Rehan. Oke, makasih Mas Wahyu. Terima kasih Mas Raihan, gimana? Udah cukup atau mungkin ada lagi? Mas Raihan atau Cukup. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Raihan. Nah, mungkin ada lagi satu lagi mungkin siapapun itu, karena masih ada ya 10 menit lah sebelum kita akhiri. Oke, mungkin langsung saja sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement lah dari masing-masing narasumber terkait tema besar kita kali ini, karena memang di dunia sekarang kan, kalau boleh jujur sebenarnya basis masa IPM sekarang itu bukan generasi milenial tapi sudah generasi Z yang pada saat mereka lahir sudah mengenal teknologi gitu. Nah, tapi banyak, mungkin ini saya juga menyampaikan keluh kesah, mungkin nanti bisa disampaikan pada saat closing para narasumber. Kadang banyak pelajar itu ngertinya teknologi itu hanya sekedar media sosial gitu. Ngertinya teknologi hanya main Instagram, Facebook, Twitter dan segalanya. Padahal masih ada kayak ada Jaki, ada MyIPM, ada beberapa tools atau platform teknologi yang sebenarnya itu penting juga bagi mereka. Tapi karena mungkin literasi atau gimana, saya kurang tahu lah gitu. Itu juga menjadi PR kita bersama bahwa untuk kalangan generasi Z, bahkan generasi Neo Z atau gimana lah gitu, yang muda-muda ini, kita apa nih gitu, maksudnya langkah kira-kira konkretnya apa gitu untuk tantangan ke depan, karena tantangan ke depan kita adalah mungkin literasi anak muda lah gitu ya, mengenal Jaki itu seperti apa, mengenal MyIPM seperti apa, mengenal platform yang lain gitu. Bahkan ya banyak gitu anak-anak sekolah sekarang itu karena dituntut daring, kadang menggunakan Google Drive aja masih banyak yang belum paham gitu. Pakai Zoom juga masih coba-coba gitu dan segala macam. Nah, itu mungkin tantangan kita, dan mungkin dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada respon dari para narasumber atau gimana, sekaligus closing statement. Mungkin saya awali dari Mas Cipta dulu. Kalau oke, terima kasih Mas Andri. Tentu ya menjadi tantangan sih ya ke depannya. Memang kalau dilihat dari tema besar kita bahwasannya menyambut masa depan pelajar, New Digital Social Movement melalui Jaki. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwasannya ada indikasi bahwasannya penurunan kepedulian sosial dan kepekaan remaja terhadap lingkungan perkotaan itu semakin nyata terlihat. Semoga benar ke depannya kita sama-sama terus membangun kebersamaan kita, bersinergi, berkolaborasi untuk terus mau mengenal dan menggunakan fitur-fitur resmi Pemprov DKI Jakarta, khususnya teman-teman IPM dari regional DKI Jakarta. Kita juga sama-sama terus melakukan sosialisasi ke depannya. Semoga yang tidak hadir hari ini pesannya atau message-nya akan terrepresentasikan lewat Mas Wahyu, Mas Andri, dan teman-teman yang hadir di hari ini.
Mungkin itu aja, jangan lupa terus download aplikasi Jakinya, laporkan segala permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Juga bersama-sama kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini sampai kelak ini semua bisa selesai dengan sehat-sehat dan bahagia selalu. Mungkin itu aja sih. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cipta atas penyampaian ya ilmunya lah, bukan sekedar memberitahukan tentang Jaki ya, tapi juga sharing ilmu juga tentang teknologi di khususnya untuk remaja gitu. Selanjutnya mungkin closing statement dari Mas Wahyu, dipersilakan. Terima kasih Mas Andri. Jadi digital adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan lagi saat ini. Apapun itu kita bisa akses dengan mudah. Contohnya tadi ada Jaki ya, kita bisa lihat semua informasi, kita bisa berkoneksi langsung dengan Pemprov DKI Jakarta gitu. Betapa mudahnya gitu. Orang-orang dulu nggak membayangkan hal ini gitu. Tapi sekarang semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi cepat. Digital adalah proses yang harus kita hadapi bersama gitu. Bukan cuma saya, bukan cuma Andri, tapi bukan cuma Mas Cipta dan semua di sini, dan siapapun kita mesti menghadapi era yang saat ini sangat kejam gitu. Karena pilihannya di era ini adalah antara tertinggal atau ditinggal gitu. Saking cepatnya era ini gitu. Jadi ini menjadi sebuah tantangan baru dan ikhtiar baru buat kita semua. Semoga kita bisa menghadapi dan berkontribusi dalam membangun proses digital di Indonesia. Khususnya dalam skop lingkup kecil dulu di pelajar Muhammadiyah dan DKI Jakarta. Mungkin itu sih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement yang luar biasa dari Kak Wahyu dan Mas Cipta. Sangat luar biasa untuk kita merefleksikan lah terkait kegiatan pada hari ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa membawakan pencerahan bagi kita semua ya. Biarkanlah video saya yang gelap ini, cukup saya aja yang gelap. Tapi keilmuan kita semua jangan sampai gelap, terus terang menerang. Benar kata Kak Wahyu tadi, kita itu siap, kita mau ditinggal atau apa tadi, saya lupa tuh bahasanya. Ditinggal atau tertinggal gitu ya. Itu apa ya, cannot lah, sangat lah itu untuk kita pegang bersama-sama, bahwa emang sih apalagi di masa pandemi teknologi itu akan jadi partner kita gitu. Mungkin itu saja, dan sebelum saya tutup, mungkin saya ucapkan terima kasih juga dari mewakili teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah memberikan kesempatan untuk kita sharing bersama Kak Cipta dan teman-teman dari Jakarta Smart City. Semoga ini bukan akhir, tapi ini awal kita untuk kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa silaturahim. Ya, semoga nanti kita bisa adakan program kerja lain yang sekiranya mendukung kemajuan kota Jakarta dan pelajar di kota Jakarta sesuai visi misinya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, sebelum diakhiri mungkin bisa saya mohon izin kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama. Silakan kita on cam bersama-sama. Kita ayo silakan di on cam, jangan malu-malu, ayo. Ayo yang lain mana nih, ayo. Oke, masih menunggu ya, kita tunggu yang lain.
Oke ya, kita langsung pose bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Nun wa qalami masturun. Wassalamualaikum khairat. Nassalamualaikum karit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.